warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Sobat wabarakatuh. TLC, kembali lagi nih sama aku, Haikal Abdul Ramadan di acara TLC Class. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama narasumber yang jago juga bahasa Inggris. Apa sih judul dari TLC Class ini? Yaitu Jago Bahasa Inggris bersama Kak Biki. Sebelum itu, biarkanlah Kak Biki untuk kenalan Kak. Ayo Kak, silakan. Oke, langsung kenalan aja. Ya. Nama saya Biki dari Semansa 17. Udah itu dong. Mau bahas apa sih Kak hari ini pelajarannya? Kalau dari TLC katanya kemarin minta masalah bahasa Inggris ya? Tapi Ataupun barangkali ada tambahan. mungkin ya kita sesuai aja lah, kita sesuai skopnya dulu aja. Tapi di sini mungkin nggak, karena mungkin dari tornya kemarin kan nggak minta bahas soal ya, lebih ke bahas apa, gimana sih buat secret sauce buat belajar bahasa Inggris sama buat mastering English. Sama nanti mungkin ada kuis kecil-kecilan lah nanti. Nggak banyak, sangat mudah. Sangat mudah. Ayo teman-teman, barangkali ada soal mau dijawab, ntar bisa via komentar ya. Ayo Kak, langsung masuk aja nih ke TLC Class episode 2. Oke, langsung saya mulai nih. Ya. Oke, terima kasih untuk Haikal dan terima kasih juga untuk Tegal Learning Center nih udah ngajak buat bisa ikut sharing-sharing di TLC ini sama adik-adik semua ini. Ya Kak. Saya sharing dulu. Jadi dari panitia kemarin kan minta masalah bahasa Inggris nih. Nah, skopnya buat hari ini saya nggak terlalu concern masalah teknis soal gimana. Nanti kalau mau bisa bikin kelas lagi lah. Tapi di sini concernnya masalah how to master English. Bagaimana kita tuh bisa master bisa fluent bahasa Inggris, karena kan kalau Haikal kemarin cerita kan keluhannya banyak ya yang pengen belajar bahasa Inggris, cuman merasa susah, terus bingung gimana caranya biar bisa ngomong gitu ya, Kal? Speaking, bener, Kal? Ya. Nah, biar bisa speaking gimana. Nah, jadi kita simak nih teman-teman. Iya. Oke. Langsung aja izin, kelihatan nggak untuk slide-nya? Belum Kak, masih belum kelihatan. Belum kelihatan loh? Udah, sekarang udah kelihatan. Oke. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Rohman Rizky. Hai Kak Biki. Ya, biasa dipanggil Biki. Dari SMA dipanggil Biki. Saya dari SMA 1 Tegal. Saya sebenarnya angkatan 17, cuman karena ada program exchange, jadi saya lulus di 2018. Untuk saat ini saya sekolah di Sekolah Tinggi Seni Negara, atau sekarang namanya Politeknik Siber dan Seni Negara. Untuk beberapa organisasi yang masih saya ikuti saat ini, saya sebagai kepala divisi di Senat Mahasiswa di salah satu divisi, kemudian asisten laboratorium, dan saya sebagai pasukan tanda kehormatan di Batalion 17 di angkatan saya. Untuk beberapa achievementnya mungkin bisa dibaca aja ya, saya Oke. Untuk achievement terakhir lebih ke akademik internal aja di SSN, lebih ke, jadi kalau di SSN ada namanya bintang penghargaan, itu atribut buat pencapaian tertentu, namanya Senapati Cendekia. Kemudian di 3 semester terakhir, alhamdulillah masih diberi anugerah buat bisa dapat bintang Senapati Cendekia. Dan untuk aktivitas terakhir lebih ke riset. Terakhir saya ikut di konferensi internasional di ICECC. Ini kita bahas masalah keamanan ATM, itu bulan Maret lalu, di 2020. Kalau mau lihat topik interestnya silakan, saya lebih interest ke masalah keamanan siber, blockchain, pertahanan negara, spionase, dan lain-lain. Dan kalau misal mau get in touch di luar kegiatan sharing ini, bisa cek Instagram saya aja di @mrizky. Tuh, barangkali ada yang minat bisa dicatat buat pertukaran pelajar ataupun masuk Politeknik Sandi Negara, bisa tanya-tanya Kak Diki nih lewat
Instagram, Instagram bisa, di DM. WhatsApp juga nggak masalah. Cuman kalau slow respon, saya soalnya jarang agak jarang buka IG, jadi maaf kalau slow respon. Sorry Kalau teman-teman. outline pembahasan kita ada 3 nih malam ini nih. Yang pertama bahas common questions, dalam artian apa sih pertanyaan yang paling umum ditanyakan. Terus yang kedua itu masalah intinya sih, masalah secret sauce, rahasia kita belajar bahasa Inggris. Sama yang ketiga nanti ada sedikit sampel-sampel problem yang biasanya kita hadapi kalau misal ujian nih, kan ada TBI misal. Nah, ini lebih ke simpel aja sih. Kalau dari TLC kan kemarin minta kayak soal TOEFL gitu gimana ya. Jadi lebih concern ke grammatical aja nih, grammatical questions. Langsung aja deh. Common questions nih. Banyak pertanyaan yang biasanya datang ke saya. Masalah ya sama kayak teman-teman TLC ini, masalah bahasa Inggris. Yang pertama, Kak lesnya di mana sih? Atau Kak di rumah pakai bahasa Inggris atau enggak? Terus kalau enggak, dari lahir pakai bahasa Inggris itu gimana? Jadi sebenarnya tuh saya tuh enggak pernah ikut les sama sekali. Jadi buat teman-teman yang sama sekali enggak pernah ikut kursus bahasa Inggris, sebenarnya itu bukan gangguan hati, karena sebenarnya tuh kesempatannya itu banyak loh. Malah menurut saya tuh course sangat apa ya? Enggak terlalu efektif menurut saya. Kayak kursus-kursus bahasa Inggris itu menurut saya enggak terlalu efektif. Terus yang kedua masalah pembiasaan bahasa Inggris di rumah juga enggak juga, di rumah lebih pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi enggak se apa ya? Enggak seintens itu bahasa Inggris saya kalau di rumah, dan saya juga lahir pertama kali juga pakai bahasa Tegal aja, bahasa Jawa. Jadi intinya saya sama teman-teman adik-adik semua di sini sama aja. Jadi saya background-nya sama, saya punya bapak, saya punya ibu. Ini mukanya saya sensor untuk keamanan aja. Ada bapak ibu saya juga PNS kayak biasa, jadi nggak ada yang spesial dari saya, cuma sama kayak adik-adik semua. Jadi dengan dengan common insight ini, dengan kita tahu bersama-sama, jadi harapannya adik-adik di sini semua tuh punya mindset yang sama gitu loh. Kalau misal mastering bahasa Inggris tuh nggak harus yang mereka tuh yang les bertahun-tahun atau bahasa Inggris dari lahir atau harus jadi gimana tuh enggak. Kalian cukup jadi orang biasa, cukup jadi diri kalian sendiri, yang penting mau belajar gitu. Nah, itu aja sih kalau buat common questions ini. Nah, kita langsung masuk ke bahasa kita nih, masalah ini, Kal. Rahasianya bahasa Inggris nih. Nah, kalau kamu, Kal, misal kamu bahasa Inggris tuh yang bikin kamu susah apa, Kal? Biasanya grammar, Mas, atau kosakata masih kurang banyak juga. Kosakata masih kurang banyak. Terus kalau ngomong gitu gimana? Ngomong agak susah juga. Kalau buat juga. Awalnya gimana? Iya benar. Takut salah juga. Nah, takut salah. Sebenarnya ini apa ya? Itu masalah yang common, masalah yang sangat umum. Tapi gini, sini saya cuma mau berbagi mindset aja nih yang saya pernah dapat dari teman-teman saya. Nah, kalau di sini saya sajiin pakai meme ya, karena saya suka meme. Nah, ini ada contoh, ada Prancis, ada bahasa Italia, ada Jerman, sama ada bahasa Inggris. Ini di masalah artikel nih. Kalau bahasa Inggris itu cuma punya gitu kan? Simple kan? Nah, coba kalau kita belajar bahasa Jerman itu ada der, die, ada di French ada la, le, la, dan banyak lagi bahasa-bahasa lain tuh jauh lebih rumit daripada bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kita bersyukur karena bahasa internasional itu bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Cina, Mandarin, tapi bahasa Inggris yang sebenarnya simple. Yang penting kita yang penting kita mau ngulik aja. Nah, ini saya sharing aja pengalaman. Kebetulan saya juga pernah belajar bahasa Rusia. Nah, kalau kita dibayangin nih, kita belajar bahasa Russian, kita belajar segini banyak aksara baru, namanya aksara Kiril, makanya ada meme nih, ada meme aksara Kiril tuh sampai kebalik karena emang beda, lebih banyak, dan aturannya juga beda. Dan syukurnya itu kita di bahasa Inggris tuh nggak perlu gini-gini loh, kita cukup pakai aksara Latin kayak biasa, aksara alfabet. Nah ini yang mau saya tanamin ke adik-adik semua loh. Jadi Inggris itu nggak seserem yang dibayangin. Dan kita harus bisa anggap Inggris itu sebagai sesuatu yang fun gitu, sesuatu yang kita emang butuh, sesuatu yang menyenangkan.
Karena banyak bahasa lain yang itu lebih apa ya, lebih killer gitu istilahnya. Nah, ini coba dong Kak ngomong pakai bahasa Rusia. Bahasa Rusia mau apa? Selamat datang di TLC kayak gitu. Добро пожаловать на мой канал VTLC. Khair. Nggak paham. Percuma kalau gitu. Nggak tahu Kak artinya. Kalau ya selamat datang di apa kanal TLC ini. Gitu-gitu aja sih. Saya kalau English sama Russian masih lebih fluent Russian, kalau masih lebih fluent English, kalau Russian kan masih baru-baru ada 1 tahun. Nah, ini saya berbagi secret sauce ini juga dari pengalaman yang menurut saya paling efektif antara English sama Russian ya. Jadi sebenarnya ini nggak cuma buat English, tapi juga buat semua bahasa. Karena bahasa itu sebenarnya gini bahasa itu sebenarnya faktor kebiasaan. Ya harus. Saya kan pernah cerita kamu kan, kalau kamu biasa tinggal di Jawa Tengah, terus kamu kuliah di UI misal yang banyakan Sunda atau pakai logo pasti ada masa di mana kamu itu kaget kan. Ada logo ini. Itu makanya bahasa itu sebenarnya sama, entah itu bahasa Inggris, bahasa daerah. Karena bahasa itu produk budaya. Jadi yang paling penting nih, menurut saya itu yang paling pertama itu ya kita harus terbiasa, kita harus get used to it. Nah, gimana caranya sih kita biar bisa terbiasa nih masalah bahasa Inggris? Ini ada beberapa ada banyak cara sebenarnya, nggak cuma cara yang saya sampaikan, cuman kalau saya tuh pasti harus banget bisa ada teman buat ngomong, dan saya juga harus berani ngomong. Jadi makanya ini saya pakai gambar nih, orang lagi di cermin ngomong itu maksudnya kalau perlu kalian ngomong sama diri kalian sendiri gitu, pakai bahasa yang kalian pengen pelajari, dalam konteks ini bahasa Inggris. Nggak apa, misal kalian lagi nonton Netflix sendirian, terus kalian komen dalam hati atau kalian ucapin sendiri nggak apa, was such an amazing movie or something like that. Atau kalian lagi lagi ke ruang makan, tempat makan, terus komen, what, that was expensive. Just like that gitu loh, talk to yourself. Kalian biasakan ke diri kalian, ngomong ke diri kalian sendiri frasa-frasa yang ada di bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain yang ingin kalian pelajari, itu ngaruh banget gitu loh. Karena itu bikin kalian terbiasa. Nggak usah takut so Inggris banget, itu nggak usah. Kan tujuan kalian kan belajar. Sama ngomong ke teman. Tapi ngomong ke teman di sini juga perhatikan, jangan kalian lagi nongkrong terus tiba-tiba kalian Inggris, ya itu salah. Ya cari teman yang emang pengen belajar gitu loh. Nah, yang paling sih sama guru, misalnya kan di SMA nih masih ada guru bahasa Inggris tuh, enak tuh, masih bisa diajak ibaratnya sharing lah, masih bisa ngomong. Atau kalau kalian punya peliharaan terus kalian misal kucing sambil ngelus-ngelus, you're such a good boy gitu, nggak masalah. Kan kucing juga nggak bakal ngeledek kalian kan, Jadi secret sauce yang pertama kalau dari saya itu, yang pertama get used to it. Biasakan dirimu sama bahasa apapun yang ingin kalian pelajari. Terus yang kedua itu, ini nih yang sering jadi kesalahan nih masalah bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris itu bukan matematika, cuy. Kalian pasti sering banget belajar bahasa Inggris tapi terpaku sama rumus-rumus grammar kan, misal present tense itu V plus apa. Ya itu nggak salah. Cuman jangan terus kalian terpaku sama itu gitu loh. Makanya tadi saya bilang nggak usah sok Inggris. Nggak usah takut dibilang sok Inggris, karena emang bahasa itu ya kalian ngomong salah juga sebenarnya nggak apa-apa. Malah jujur kalau dari pengalaman saya, malah orang-orang yang di negara yang berbahasa Inggris langsung, mereka juga nggak terlalu mikir masalah grammar kok. Mereka ngomong juga asal ceplos. Kayak misal kita bahasa Indonesia nih, kita ngomong bahasa Indonesia kan juga nggak mungkin kamu sedang melakukan apa, kan nggak gitu banget kan. Ngapain nih gitu doang kan. Sama kayak bahasa Inggris kalau jadi jangan terpaku sama rumus-rumus itu. Malah kalau menurut saya, when you have an opportunity to just spit it out in English, just spit it out. Ngomong aja gitu loh, nggak usah takut. Kayak kamu tadi bilang takut salah, itu nggak usah takut. Kan kalian salah juga nggak dosa kan. Iya juga.
dapat pengalaman juga ntar pembelajaran pembetulan. Pengalaman lebih ke gimana ya? Lebih ke kalian jadi yang Tahu. pertama membangun kepercayaan diri loh masalah Inggris. Iya. Nah, ini nggak cuma Inggris ya. Sekali lagi saya disclaimer, ini berlaku untuk semua bahasa. Nah, makanya ini ada meme nih, saya kasih meme. Jadi di Inggris itu nggak ada salah, adanya formal sama informal. Kalau konteksnya kalian ngobrol sama dubes AS pakai bahasa Inggris asal-asalan ya itu salah. Karena itu pengennya formal. Tapi kalau misal kalian informal sama temen, itu mau kalian bro, how's it going gitu-gitu doang juga nggak masalah. Itu fine aja. Itu sebenarnya the truth about any language itu kayak gitu. Jadi buat adik-adik yang misal masih takut-takut ngomong bahasa Inggris, just tadi yang pertama cari teman atau talk to yourself and don't be afraid to make mistakes. Just spit it out. Just talk about what you're gonna say. Ngomong aja gitu. Nah, yang ketiga nih Kal. Ini balik lagi ke yang tadi saya sampaikan kenapa kursus sebenarnya nggak terlalu bantu karena yang paling penting itu intensitas Kal. Oh iya Kak. Kamu ikut les nggak Kal? Enggak, belum. Nggak pernah ikut bimbel gitu ya? Enggak, kalau bimbel enggak, tapi kalau ke guru-guru pernah. Nah, kamu ke guru-guru paling berapa jam sehari? 2 jam sehari. 2 jam sehari. Seminggu berapa kali? 1 kali. Seminggu 1 kali. Kalian kursus juga paling kurang lebih sama gitu. Mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, 2 jam. Terus di kelas juga mungkin kalian nggak fokus penuhnya. Pasti ada main sama teman, lihat ada apa? Itu notif, terus ada teman cewek, cari IG stalk, gitu kan. Jadi nggak apa ya? Bukan Secret Sauce English itu bukan masalah kursusmu, tapi masalah intensitasmu. Diintensifkan paparanmu terhadap bahasa Inggris. Nah, gimana sih? Nah, ini saya pakai meme yang saya paling suka banget nih. Gimana sih kita belajar bahasa Inggris? Itu 50% game, 50% film. Itu apa ya? Kalau menurut saya bener banget. Karena dari sekolah nggak belajar apa-apa, boy. Kita di sekolah nggak belajar banyak. Kita lebih main, nongkrong, ketemu teman, ngobrol. Nah, tapi hal yang pasti kalian suka lakuin itu game. Atau film. Kalau saya mungkin apa ya, drama Korea mungkin. Itu juga kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Korea kan juga bagus banget tuh. Biar kita terbiasa gitu. Sama kayak bahasa Inggris. Di Netflix kan banyak tuh serial-serial. Atau nggak perlu Netflix deh. Kalian nonton YouTube aja. Kalau nonton jangan nonton Atta Halilintar atau apa. Maksudnya jangan nonton yang tanda jelas gitu. Kan banyak YouTuber. Misal fokusnya nih pengen belajar Inggris ya. Cari YouTuber luar yang seru gitu loh. Karena banyak tuh. Ada Red and Link. Ada banyak deh pokoknya. Nah, cuma di sini jangan dibiarin lari gitu aja gitu loh. Biasanya tuh kita nonton film ya, asal nonton film aja, nggak apa ya, nggak mendalami. Kalau saran saya, kalau misal yang saya lakuin tuh, entah itu belajar Russian atau dari Korean drama atau dari belajar bahasa lain ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang aneh gitu, subtitlenya diganti kah pakai bahasa Inggris atau subtitlenya di bahasa asing. Di pause dulu, terus kita catat, apa ini artinya? Terus baru subtitlenya diganti lagi bahasa Indonesia. Emang repot, tapi kan itu namanya belajar. Terus juga kalau misal kalian ada film yang paling kalian suka nih, film tertentu nih, yang dari barat atau film dari bahasa tertentu yang kalian suka banget. Contoh nih, saya suka banget nih sama film, judulnya Forrest Gump. Itu bagus banget. Saya nonton 10 kali itu ada. Nah, karena kalian udah terbiasa nih sama filmnya itu, terbiasa dengerin dialognya. Nah, lama-lama tuh kalian jadi tahu loh, ini ngomong apa artinya apa. Terus ketika kalian ganti subtitlenya pakai bahasa Inggris atau bahkan nggak pakai subtitle sama sekali, kalian tuh paham. Karena udah terbiasa nonton film itu dulu. Jadi itu, cari satu film yang memang kalian suka banget di bahasa Inggris. Nah, itu nonton terus aja. Oh, game yang paling suka game nih. Kan ada banyak tuh game. Gamenya jangan PUBG Mobile doang, jangan Mobile Legends doang. Semua game. Lebih kalau misal ini lebih ke pengalaman saya lebih ke PC game sih, kayak Call of Duty yang beneran atau Battlefield. Ya emang butuh resource komputer yang tinggi. Kan di situ kan gamenya tipenya skenario gitu kan, Kal? Nggak cuma game yang asal main. Jadi
di situ tuh kita terpapar banyak loh. Kalau misal Kapten Price ngomong ini apa, kemana, gitu-gitu kalau jadi sebenarnya itu nggak terpaku ke game sama film. Intinya tuh di intensitas kita aja buat lebih familiar ke bahasa Inggris. Oke, Kak. Nah, lanjut nih, yang nomor 4 itu figure out the pattern atau pola-polanya. Dan tirukan, misal ada di film nih, tadi kita amati nih, misal what's the matter? Ada orang bilang what's the matter? Kita amati nih patternnya. What tambah is tambah matter itu masuk di tenses mana? Masuk di typical question yang mana? Terus juga pokoknya gitu-gitu, kalau ada kalimat-kalimat baru, ada impression tertentu dari sumber-sumber apapun yang kita punya, itu kita pakai rumus yang tadi yang biasanya kita punya tuh kayak tense ini rumusnya apa, ini rumusnya apa. Kita amatin ini, kalau misal gini tuh bentuknya gini. Misal ada kata-kata gini tuh, ternyata ini adalah past perfect tense karena pakai had, pakai verb, gitu-gitu. Dan yang paling penting itu kalau emang kita mau serius belajar, mau serius buat nyiapin, emang kita nggak mau malas-malasan ya, take notes 10 vocabulary baru per day lah. Misalnya kita cari-carilah 10 vocabulary baru setiap harinya. Sebenarnya ada tuh satu aplikasi di Play Store yang kita bisa pakai. Biasanya itu dipakai kalau misal kita mau persiapan tes GMAT. Tes GMAT itu tes buat S2, kalau mau keluar negeri itu ada tes GMAT, sama pokoknya kalau misal kita mau sekolah di luar negeri ada tes GMAT, itu ada aplikasinya namanya Magush. Nah itu tuh kasih vocabulary baru setiap hari tuh sampai terserah kalian. Itu sebenarnya kayak game gitu loh, kayak game kayak game Kahoot gitu loh. Jadi kalian coba. Nah itu kan setiap hari kan bisa tuh kalian dapat minimal 10, kan seiring waktu setahun aja dapat berapa vocabulary tuh. Bisa jadi kamus kalau misalnya kalian 100 vocab per hari tuh. Jadi kalau emang niat belajar, ya gitu emang harus perjuangan. Iya. Nah, yang keempat tadi nih, yang kelima berarti ya tadi salah ketik ini. Iya, yang kelima. Lagi masalah teman kal. Kita harus mau nggak mau kita harus cari teman. Kalau memang kita pengen cari mentor atau partner. Memang biasanya teman-teman yang les itu beruntung karena punya mentor. Makan punya tutornya sendiri yang karena udah dibayar ya maulah jadi mentor. Dan kalau misalnya kita ini manfaatin bener-bener, kayak kita ngobrol, kita chat lah, kita ya itu sangat bermanfaat. Tapi kalaupun enggak, kita bisa cari teman-teman lain yang punya concern yang sama, yang mau berjuang yang sama. Karena gini Kal, kalau kita kalau kita mau capai ke suatu titik, kita mau capai kesuksesan itu nggak bisa kita jalan sendirian. Bisa kita jalan sendirian, cuman jalannya itu beda loh. Jalannya itu pasti lebih panjang, lebih susah. Ibaratnya kalau kalian mau ke suatu titik, kalian udah punya Google Map itu kan lebih enak kan, pasti udah sampai ke suatu tempat. Tapi kalau enggak, kalian pasti nyasar-nyasar dulu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah itu pentingnya mentor sama partner. Nah kalau saya sendiri, kalau kondisi saat ini di sekolah, saya ada beberapa teman yang saya cukup dekat, bisa dijadiin partner ngomong bareng, bisa jadiin ibaratnya bisa saya bisa soal Inggris sama mereka gitu loh, dengan bebas tanpa khawatir karena mereka punya interest yang sama, punya ketertarikan yang sama, jadi enak. Nah itu penting banget tuh buat kalian adik-adik semua, cari-cari teman-teman yang punya concern yang sama di masalah ini. Karena bahasa Inggris itu nggak terbatas kalian mau TBI, nggak terbatas kalian mau SBM. Karena nanti kalau kalian udah di dunia perkuliahan atau di dunia kerja, ini skill yang sangat Tapi kalian bakal ngerasain betapa pentingnya kalian punya skill ini. Karena mungkin SMA belum ngerasa, sama sekali belum ngerasa. Mungkin di SMA lebih ke TBI nih, biar bisa TBI, biar bisa SBM. Tapi nanti kalau misalnya udah kuliah, udah mulai skripsi, udah harus baca banyak referensi, dan banyak referensinya itu pakai bahasa Inggris. Nah ini baru ngerasa betapa pentingnya pakai bahasa Inggris. Dan ketika kita udah mulai karir nih, udah mulai cari dunia kerja, sekarang kan udah fasenya industri 4.0 ya, udah nggak ada batasan sama sekali nih.
antara pekerja asing sama pekerja Indonesia. Nah, makanya penting banget nih kemampuan komunikasi kalau misal kita pengen dapat karir yang desain karir yang bagus buat dapat pekerjaan yang mumpuni. Nah, ini pentingnya Inggris sebagai sarana komunikasi nantinya. Nah, makanya dipupuk dari sekarang gitu. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting, yang sebenarnya itu kunci dari belajar semua bahasa itu ya investasi buat kita gimana caranya bisa pergi ke luar negeri. Tempat yang bahasa itu dibicarakan. Misal nih, yang wibu-wibu nih, pengen belajar bahasa Jepang, ya ke Jepang lah, 3 bulan atau berapa bulan lah. Atau pengen belajar bahasa Inggris, ya ke negara berbahasa Inggris. Itu paling efektif, Kal. Kalian mungkin 3 bulan, 4 bulan, pasti saya jamin udah lebih jago dari teman-teman. Karena ada faktor keterpaksaan itu loh, Kal. Ya, harus terpaksa belajar bahasa itu. Sama kayak misal kamu tadi balik lagi di awal, misal kamu kuliah di mana nanti, Kal? Di STIS, insya Allah, Kak. Amin. Di STIS. Tegal sama Surabaya kan beda toh bahasa ngomongnya kan beda toh. Tegal kan kayak kie, Surabaya kan kayak kicok. Nah, itu kamu pasti akan membiasakan karena kalau kamu di sana otomatis penyerapanmu lebih cepat karena ada force dari luar gitu loh. Nah, sama kayak bahasa. Dan sebenarnya tuh nggak harus jadi sultan buat kalian pergi keluar gitu loh. Karena sebenarnya banyak cara. Contoh dari pengalaman saya anak orang biasa, saya bukan anaknya Atta Halilintar, saya bukan anaknya siapa yang punya jarum. Tapi bukan apa intinya saya masih bisa berkesempatan buat diberi rezeki buat nyicipin gimana sih hidup di negara lain. Nah, sama kayak adik-adik semua nanti sebenarnya banyak cara kalau kalian mau cari caranya. Mungkin kalau di fase SMA kelas 12 ini udah agak susah, kecuali emang concern buat lanjutin pendidikan keluar kayak di APU di Jepang, Ritsumeikan itu bisa. Tapi ada misal kalian udah kuliah nih, itu banyak banget itu kesempatan buat kalian bisa keluar yang kalian nggak perlu keluar banyak biaya. Aku tuh ada temen di ITB tuh, dia tuh kemarin tuh ke Harvard. Dia tuh ikut acara kan, ikut acara Harvard, HPAIR namanya. Nah, dia tuh seleksi tuh nggak mikir, waduh, ini kalau misal kepilih seleksi, berangkatnya gimana? Nggak mikir dia. Itu yang penting daftar dulu, lolos. Nah, ketika lolos, dia baru mikir gimana caranya nih biar bisa berangkat. Nah, sekarang kan ada platform fundraising kan kalau kayak Kita Bisa gitu-gitu kan. Ya, ada. Nah, dia temanku itu manfaatin platform itu. Jadi, begitu dapat pengumuman kalau dia itu lolos seleksi buat ada konferensi di Harvard, dia tuh bikin Kita Bisa, dia promosin ke teman-temannya, dia promosin ke alumni ITB, ke jaring ITB, dan dapat bahkan lebih dari yang dia butuhkan buat berangkat ke US. Nah, ini salah satu contoh gitu loh, kalian nggak perlu jadi sultan buat bisa jalan-jalan keluar. Selama kalian punya kemauan, pasti ada jalan. Gitu loh. Dan selama kalian punya usaha yang lebih, pasti ada jalan gitu loh. Apalagi di PTN tuh banyak banget, mahasiswa tuh banyak banget kesempatan. Ada MIUN, ada AIMUN, ada IESEC, banyak banget kesempatannya. Yang banyak juga yang free gitu loh. Itu sih. Itu tadi kalau yang mau ke luar negeri pas kuliah banyak jalurnya nih, bisa dimanfaatin bro. Banyak banget kalau banyak banget. Yang penting cari. Kamu juga kalau mau cari, kamu berarti ITS apa mana? STIS Kak. Oh, STIS. Di Jakarta. STIS. Kalau kedinasan mungkin jalurnya beda itu. Ini apa derita kedinasan itu beda. Tapi kalau misal PTN tuh jauh lebih banyak kesempatannya. Yang penting kita proaktif itu. Jadi buat adik-adik nih bisa nih. Jadi buat yang mimpi nih mungkin pengen ketemu idolnya di Korea atau pengen ke tempat-tempat event kalian tuh banyak banget kesempatannya. Yang penting kita proaktif. Nah, lanjut. Nah, itu aja sih secret sauce dari saya. Itu disclaimer ya, itu mungkin nggak bisa mungkin dari semua yang saya share itu lebih balik lagi ke preferensi kalian, balik lagi ke preferensi adik-adik semua. Mana yang paling kalian cocok? Kalau tadi yang menurut saya cocok,
Itu 6 cara tadi. Kalau misal kalian ada cara lain yang lebih enak, ya udah itu lakuin aja. Yang penting kan ada progresnya gitu loh. Itu sih, Kal. Ya. Gimana, Kal? Gimana teman-teman? Barangkali ada yang mau ditanya ini, bisa lewat kolom komentar. Selanjutnya ada materi lagi nggak nih, Kak? Ada nih. Ini yang kalian minta kemarin yang apa? Beberapa sampel problem nih. Kalau misal kita ngerjain soal bahasa Inggris TBI. Ini kalau ini formula rahasia saya. Kalau misal TBI biar bisa cepet dan nilainya maksimal, itu yang pertama reading dulu dihabisin tuh. Reading kan panjang-panjang tuh, Kal. Ya kan? Nah, reading itu juga ada triknya sendiri sebenarnya. Kalian kalau reading baca soalnya dulu. Soalnya apa? Misal soalnya biasanya banyak kalau dari pengalaman tuh soalnya panjang. Soalnya 1 lembar sebenarnya yang ditanyain itu ada di paragraf pertama itu ada, makanya kita jaga-jaga pakai baca soalnya dulu. Mungkin 5 soalnya cari tahu. Nah, misal ada soal yang ternyata bisa dikerjain tanpa baca, itu langsung kerjain aja. Tabas. Nah, ketika semua reading itu udah selesai, baru lanjut ke yang lain. Bisa di grammatical error, grammar, dan lain-lain. Baru ntar selesai. Dan jangan, apa ya, kalau misal soalnya emang tipikal yang salah ntar nilainya dikurangin, itu kita nggak perlu maksain. Kecuali kalau emang tipikal kalian tuh ya apa berani gamble lah, itu nggak apa-apa. Ya, berani hoki. Ambil. Ini beberapa apa ya, caveat aja, beberapa hal yang menurut saya tuh, saya pribadi aja sering ketipu loh. Kalau di soal bahasa Inggris tuh, contohnya ada kayak penggunaan many sama much. Ini biasanya di soal tuh banyak menipu. Tapi kayaknya udah jelas lah kan, kalau many itu harus dalam bentuk plural noun yang bisa dihitung pakai tangan. Tapi kalau much itu yang nggak bisa dihitung pakai tangan. Contoh garam, kan kita nggak mungkin ngitung setiap butir garam, itu nggak mungkin. Utang itu nggak kelihatan. Uang nggak bisa dihitung secara apa ya? Uang itu nggak bisa disatu-satukan gitu loh. 1000 ya 1000 gitu loh. Nah, ini beberapa contoh lain kayak out of, in spite of, despite. Ini juga sering menipu. Biasanya despite of, in spite, out of, gitu sering. Kalau ini konteksnya grammar ya. Ini kalau misal kita mau bicara lebih lanjut masalah kupas soal, nanti mungkin di kesempatan lain. Tapi ini saya kasih contoh aja beberapa yang sering nipu, hal-hal kecil, sebagian kecil dari yang sering nipu kalau misal TBI itu apa. Jadi, saya yakin kalau ada dari sini udah siap lah masalah ini. Nah, ini contoh nih. Contoh soal nih, ada yang mau ngerjain gak nih? Ada tahu, boleh komen loh. Kalau mau on mic nggak apa-apa, Kal. Oke. Ayo nih teman-teman, ada soal dijawab. Sudah mau jawab nggak? Ini lebih ke grammar sih. Salah nggak apa-apa loh, ntar kita dapat pembahasan dari Kak Biki. Nah, jangan takut salah. Kan saya bukan guru. Nggak dimarahin kok, tenang. Atau kalau mau lewat komen juga nggak apa-apa. Lewat komen aja yuk. Dijawab. Nggak usah takut salah. Oh, ada yang udah jawab nih, Kak. Cek. Ya. Siapa yang jawab? Kak, cek. Banyak. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini gampang soalnya. Semua. Ya, kalau ini kan, ini saya yakin ini sangat simpel nih. Ini kan saya senang karena lihat banyak bangunan bersejarah by the Roman Empire. Kesan Roma kan udah lama ya, jadi nggak mungkin kalau pakai building. Karena kalau building juga salah, harusnya ada are building. Dan kalau yang lain juga, ini sangat mudah sih, nggak perlu penjelasan lanjut, pasti build jawabannya karena strukturnya udah dibangun dari lama itu. Lanjut nih. Ya, soal kedua nih. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawab aja nggak apa-apa di kolom komen.
Kamu udah bakal jawab kan? Aduh, apa ya sebagus kamu sih? D Kak. Kalau aku D. D. Oke, dikunci dulu jawabannya, nunggu yang lain. Tuh ada yang jawab D, B, D sama B kebanyakan. D sama B. Kebanyakan. Ya. Oke. Kalau di soal ini nih, kalau kita perhatiin kan beberapa tamu nih komplain masalah makan nanti di malam nih. Makanan. Ini jatuhnya ke ini kita pakai modals being. Nah, kalau misalnya habis ada kata about dan ada modals itu biasanya pakainya ing. Jadi kalau misal kalian pilihnya antara being sama having itu sebenarnya kalian di jalur yang benar karena to be served itu salah jelas, about served itu salah jelas, dan to have been served salah jelas. Cuman di sini lebih ke apa ya kalau misal having itu kan lebih ke past perfect continuous, dan di sini tuh ini kejadian yang nggak sedang terjadi gitu loh. Ini kejadian yang udah last night dan nggak ada hubungannya sama sekarang. Jadi lebih ke B jawabannya, being served. Jadi kalau yang jawab D benar. Tapi kalau yang jawab D juga kalian nggak salah-salah banget karena emang you're on the right track. Emang harusnya mikirnya gitu. Nah ini lagi. Oh ini yang tadi saya bilang yang despite, in spite gitu-gitu. Job in the best. Ayo nih bisa dijawab lagi di kolom komentar ya teman-teman. Having the best player Suara, ayo Anissa Puspa di kolom komentar aja jawabnya. Kasihan pada kalian keganggu. Dimarahin Bapak. Ingetin kawan tahu. Barangkali yang lain keganggu gitu. Yo jawabannya apa Anissa Puspa? Willis taking around. Science. Ada yang jawab D Kak tadi Anissa. D. Anissa. Oke, Anissa dikunci dulu jawabannya Anissa. Kalau yang lain? Yang lain ayo. Ini Akrin Arkan apa yo jawabannya? As having the first part and let's D. Ya, D bukan. Nggak tahu. Ya, ada lagi dulu. Sifat Sabila. Nah, kalau ini ayo yang lain. Ada yang E, Kak. Ada yang E. Oke. Nah, ini kalau ini langsung aja ya. Kalau ini tuh ya. Di sini tuh kita kalau pahamin arti perkataannya kan jutsu kan apa ya? Jutsu itu sebenarnya sama despite itu sama in spite itu sama, since itu sama, cuman konteksnya tuh beda gitu loh. Kalau jutsu itu apa ya? Kayak apa ya? Sebab akibat gitu loh. Misal we lost 3 games in a row due to having the worst player in the league, misal gitu. Nah, kalau misal S itu lebih ke apa ya? Lebih ke sama sebab akibat. Kalau ini kan lebih kayak apa ya? Lebih kayak ironi kan ya. Kita punya pemain terbaik di liga, tapi kita kalah 3 game berturut-turut. Nah, ini harusnya antara in spite of sama despite atau although. In spite of, despite atau although. Ya. Itu. Nah, di sini dengan bentuk having the best player in the league, kalau misalnya kita pakai in spite of the fact that having the best player in the league itu kurang tepat. Karena apa ya? Kalau misalnya kita mau pakai bentuk yang B nih, yang in spite of the fact that having the best player itu in spite of the fact that siapa yang having the best player in the world in the league gitu loh. Kurang terlalu worthy tapi nggak efektif.
Nah, tapi kalau kita pakai despite itu lebih efektif dan emang sesuai sesuai penggunaan maknanya. Jadi kalau yang jawab despite itu benar. Despite having the best players in the league, they lost 3 games in a row. Jadi jawabannya E. Jadi Iya. selamat. Oh, oke. Ada satu soal lagi nih. Habis ini satu soal lagi nih. I can remember very well that I bla bla bla. Your friends. Can remember very well, but I Ayo bisa dijawab ya, teman-teman. I can remember very well, but I did your teman kamu in bazar. Ini kan nuansanya tuh yang ngomong tuh kayak nggak pasti kan. I can't remember it very well. Kayak lagi ingat dulu, teman nggak pasti. I cannot remember it very well, but I blah 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 your friend the bazaar, but I don't know it's her or not. I just kind of remember. I can't really remember. Kayak gitu loh. Jadi nggak pasti. Nah, itu udah ada nih Kak. apa? Tanyakan Apalagi ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Semua A. Nah, benar. Langsung. Nah, ya berarti bisa baca nuansanya. Karena kalau should sama would itu lebih ke pasti loh, lebih ke apa? Misal kamu yakin nih, nuansanya kamu yakin. I remember very well that I should meet your friends at the bazaar. Karena kamu tahu teman itu harusnya di bazar. Misal kamu di bazar, kamu udah tahu Anissa tadi ke bazar, jadi kamu pakainya would atau should. Tapi kalau masih nuansanya so-so gitu, nggak jelas, pakainya may atau might. I might have been there, but I'm not really don't really remember the program. Iya Kak. Nah, terakhir, nanti di sini kita coba main-main lagi nih. My father, blah blah blah, to help out the house, and mother start working. Ini dipahami aja nih, kan berarti ini kondisinya my father membantu dari mamanya tuh bekerja, dari mamanya mulai bekerja, berarti kan sampai sekarang masih nih, berarti ini kira-kira apa? Halo. Saya nih. Pada jawab C nih. C. Was train. Kalau jawab C masih langsung aja deh, langsung pembahasan. Kalau jawab C masih belum dapat feel-nya berarti. Karena di sini kan masih yang jawab C. Makasih dijawab C, tapi belum perfect nih, belum pas. Karena di sini kan posisinya ini loh, bapak lagi bantu mama dari mama mulai kerja gitu. Bapak lagi bantu mama masak sejak mama mulai masak. Yang ngomong itu kan berarti kan apa ya? Yang lihat. Masih ketika kamu ngomong bapaknya itu masih bantuin mama kan? Iya. Kalau kita pakai was trying itu bentuknya past. Berarti kamu ngomongnya harusnya bapaknya kerja kemarin. My father blah 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 to help out in the house since my mother started working. Harusnya ada tambahan yesterday kah atau last week kah, itu baru misal was trying ya bener-bener aja. Cuman karena ini kondisinya itu berarti pas ulangi present perfect continuous karena masih terus berlangsung. Jadi pakainya has been trying. My father has been trying to help out in the house since my mother started working. Jadi kalau ngejengkal itu pahami nuansanya. Bayangkan nih kalian lagi, misal ini yang grammar ya, bayangin kalian lagi di posisi itu, kalian ngomong itu, kira-kira ini bentuknya mana gitu loh, dari yang kalian pelajari, apakah pas kah, apakah perfect kah. Nah, jadi ada main-main feel juga. Jadi jawabannya benar dia Kak. Jadi has been trying. Ya, selamat untuk Irmalia Arya Denta. Nah, kita seru-seruan nih, kita main pada pegang kan device kan, kita coba buka kaho.it nih. Ayo. Teman-teman. Pinnya 467568. Ayo. Oke. Itu tadi ya.
Iya, saya Manakah kode? Tadi berapa? itu udah 467568. 467568. Ini 10 soal ya? Iya. Ini nggak perlu pakai nama asli ya, yang penting kalian tahu username kalian aja. Ya, yo, lumayan nih. Mainan sekalian belajar kuis. Baru dua nih, baru Arya Denta sama Quertio. 467568 ya, teman-teman, biar bisa gabung. Ayo ditunggu Anissa Puspa, jangan ketawa-tawa, ayo join. Ayo gabung Anissa Puspa. Ay, gitu. Mizan baru 3. Loh, kok hilang Mizan. 2? Sustar kalau kata Fatah 5. Ayo. Sampai ini ikut semua nih. Sampai 20 Sampai berapa? ayo sampai 7 harus ikut ya. Lumayan nih. 6 berarti ini. Sekalian belajar loh. Kuy. Kamu ikut lah, Kal. Ikutan, Kak. Ini soalnya nggak jauh beda tadi, kita masih di grammar. Oke. Masih di kayak tadi lah, karena Ayo, ayo yang lain. yang lain. Join quiz. Empat enam tujuh lima enam delapan ya kodenya. Yang menang dapat apa antar Kak? Oh, terserah panitia lah. Dapat beasiswa. Ayo, kalau bisa monggo. Barangkali ada yang Kalau tanya. iya nanti barangkali mau tanya Tanya tapi jawabnya setelah kuis Kahot ya. Simpan dulu pertanyaannya. Saya ngikut aja nih. Oke, ayo kita. Ayo, baru 9. Ayo, yang bernyali baru 9 ini. Ayo dari 25 masa baru 9. Join lah. Sekalian belajar loh. Gak apa-apa nih, tulis dulu pertanyaannya ya. Tapi nanti kita jawab habis kuis atau game seru dari Kak Miki. Itu dia. No, Kak Izul ikut Kahut, ayo. Ayo Kak Izul, kasih tahu. Kita anu Zul, kita Duet. ingat-ingat lagi nih. John Star, ayo 10. Alasan Izul nih, alasan. Alasan ya, alasan nih. Padahal di rumah. Ayo Kak Izul, ramein. Baru 10. Udah deh. 14. Oke. Langsung. Kita tunggu sampai. Terserah nih, mau ditunggu sampai menit berapa atau gimana? Saya ikut aja. Langsung aja Rizka, ayo daripada kelamaan. Ntar ada yang juga tanya. Oke. Ada yang mau tanya. Ya. Langsung mulai ya, ready ya. Joinnya itu di link Kahot. Oh, Tadi saya kodenya. Saya tak kasih linknya ke Kahut.it. Pinnya 46 berapa tadi? 467568. Ya. Udah berapa Kak yang join? Baru 12. Kita tunggu dulu deh sampai ada yang join lagi. Sampai menit 27 deh. Berapa sih? Oke, tunggu 2 menit lagi. Sekalian tadi yang mau nanya, bersiapin pertanyaannya.
akan dijawab oleh Kak Biki. 14. 1 menit lagi. Anissa Puspa udah join belum? Anis ini ya, Anissa Puspa ya? Iya. Sambil nunggu barangkali ada yang mau tanya, dipersiapin dulu pertanyaannya. Mantap. Udah join. Udah nikah udah 27. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Screen chaos-nya dong Kak. 2, 1. Ya 21. Ayo. Kuis dulu, kuis. My parents are finally going to get blah 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 a car, so I won't have to drive them around anymore. Ini kuncinya di to get blah 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 a car. Kira-kira mana? Ini kita latihan jawab soal cepat nih. Kalau TBI kan harus jawab soal cepat nih. Kak, kita kayak gini, ada yang kayak gini. Gimana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Temannya aku. Oke. Wow, belum ada yang dapat skor ini. Susah. Ayo. Daniel was exhausted all day playing in the room. Nah, katanya itu nggak ada soalnya. Ada yang nggak ada soalnya. Iya. Ada kok. Nggak ada ya. Ntar deh belakangan deh yang ada soalnya dulu deh. Oh. Nggak ada ya. Soalnya di kakaknya. Enggak kok, nggak di aku kok. Harusnya ada sih. Nggak ada soalnya. Kok nggak ada? Ini ada yang benar. Bentar. Siapa Ini yang benar Kak? Agus. Benar Kak? Biar video bisa benar. Wah. Masa nggak kelihatan soalnya nih? Aku saja benar, masa kalian enggak? Agus aja benar, masa kalian enggak? Iya. Kalau di HP soalnya emang nggak muncul. Oh, di HP nggak muncul. Masa nggak muncul sih? Perasaan bisa muncul. Coba lihat dulu di HP. Muncul nggak? Saya di HP muncul kok. Coba Kak tunjukin Kak ke teman-teman. Oke. Gini deh, kita restart lagi aja deh. Gimana caranya? Nah, ini Agus kasihan nih, Agus sudah menang. Bentar dulu. Alhamdulillah dapat hadiah buat Agus. Selamat ya. Bapak Agus dapat, Bapak Agus. Kayak gini Kak munculnya. Cuma kotak-kotak doang gitu. Segitiga kotak kayak stick PS. Salah. Bentar ya teman-teman. Bentar, yang memimpin bentar. Juara 3 Friska, juara 1. 2 Vervio, juara 1 Agus lah. Mantap emang Agus. Hebat ya bisa benar soal kotak-kotak. Ulangin. Agus Diulangin Kak atau gimana? Iya, kita ulang lagi nih. Oke, diulangin lah. Pemainnya banyak banget. FK. Udah siap belum? Udah, yuk. Udah Kak. Siap semua. Udah.
Mas bikinnya nggak share screen. Oh iya, saya. Masih. Lali aku tak kira masih share screen. Bentar ya. Ya kak, tenang itu. Pantes tak kira Ada yang masih panas. share screen saya. Belum Aduh, pantesan. Kodenya 467. Berapa ya tadi ya? 568. 67. Ini aku share screen ya. Kelihatan nggak? Screenku. Kelihatan nggak, teman-teman? Udah ada soalnya. Belum, ini belum tak mulai lagi ntar. Ya, ini udah muncul. Kodenya sama ya, Kak? Apa beda lagi? Kodenya Kal. Harusnya masih sama. Oke. Agus benar. Dapat bagian nih Agus. Agus tadi tak kira masih share screen, makanya berarti Agus ini ilmu nebaknya bener nih. Jalan apa? Agus gimana nih? Hacker kah kayaknya? Iya lah. Wah, cocok masuk STS. Cocok buat Agus masuk STS nih. Udah ada bakat. Nah, Iya. Kenapa? Kontennya. Ganti Kak. Nggak bisa yang lama. Katanya. Yang lama nggak bisa. Iya, bentar. Tak bikin baru lagi ntar. Oke. Kebodohan. Maaf ya teman-teman. Namanya juga manusia, nggak apa-apa. Nah, sekarang kodenya 557 8257. 557 82 557 82 ya Kak. Tuh 82. Ya. Tuh itu kode barunya. Ayo join. Kalahin si Agus. Ini kita kalahin ilmu nebak-nebak ilmu wangsitnya Agus. Bisa. Ini kelihatan nggak? Belum. Share screen-nya kelihatan nggak? Share screen-nya. Kelihatan. Udah kelihatan. Fakta Hakul Mizan CR Arya. Agus juara sama nggak tahu siapa. Ayo yang lain. Agus juara. Kayaknya mau juara nih. Aneh banget. Aku bisa. Kalau kau punya anak, kasih nama Agus biar hoki orangnya. Bukan dukun. Ayo tambahin lagi. Bukan dukun. Tambah lagi. Agus juara 1. Agus juara 2. Nggak ada. Barangkali ada yang mau juara bisa ditulis username-nya kayak Agus. Ayo udah mulai. Udah ya. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agus juara 1 yuk. Kalau misalnya udah kita langsung tanya jawab. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. My parents. Nah, 20 detik nih. Mas 17. Jawabannya apa ya? Skip. Kok skip sih? Baru mulai. Ayo jawab. Nggak tahu siapa. Agus belum ada. Tahu siapa Agus belum menunjukkan taringnya. Ya, masih belum pemanasan si Agus. Daniel was exhausted all day playing in the backyard. Jawabannya adalah spending. Ayo Bang. Having
Oh, Deng. Oh, yang Evin. benar cuma 2 yang benar. SY. Mantap. Apa tuh SY? Nggak tahu Kak. SY siapa SY? Quiz nomor 3. The stand up. So we went to see yesterday. Baru 3 nih yang jawab 4. Ayo dong. Dari 15. Jawab semua aja nggak apa-apa. 15 answer. Oh, benar semua. Mantap. 10. Ada satu yang salah. Mana Gus? Oh, nggak kelihatan. Ngelek katanya Kak. Habis ngelek. Alasan. The ship has very fancy parts in the inventory. Most blah 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 is very expensive. Ini bisa lah. Ini sangat gampang. Kalau ada most berarti biasanya diikuti apa? Most. Di konteks ini most of what? Most of something. Ini ada Pratika Dinda Agustin. Aduh. Wow. Cuma satu ya benar. 1. Pala kotak. Pala kotak. Mantap, pala kotak. Agus mana? Ini juara 1. Si Agus. It doesn't mean she love you just because she accepted to go to the movies with you. Wih, sakit banget nih. Kasihan. Ini nggak berarti dia suka sama kamu, cuy. Iya. Bla 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 bla. Dia mau nonton sama kamu. Just because. Jawab 5 nih. Bukan dukun. Bukan dukun. Agus, iya kan Agus. Bukan dukunnya naik. Agus. Belum kelihatan peringkat 5 nih Agus. Pevita Pierce. Nah, ini negation question apa di akhir suatu pertanyaan. Pevita Pierce itu cewek impianmu bukan? Nah, ini gimana kira-kira? Impian sekali. Impiannya Kak Vicky nggak Kak? Enggak. Pevita Pierce yang mimpi sama saya. Wanjay. Oh iya. Ngeri emang. Oke. SY mantap nih, masih bertahan. Mantap. Nggak ada obat SY. When he blah 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 from the company, he blah 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 for 20 years, he felt devastated. Ini kayaknya nuansanya sedih nih. Dia udah berapa lama kerja di company, tapi dia kena pecat kayaknya. Apa community. Ada yang benar 5. Jadi ini kan dia dibesarnya karena he felt devastated. Ini kuncinya nih, he felt devastated. Dia merasa sedih. Tapi kan pakainya felt, berarti kan udah berlangsung. Hanya kita pakai yang pertama he was fired, bukan he has been fired atau he fired. Kalau he fired berarti dia yang mecat, tapi he was fired, dia dipecat dari company-nya. Padahal dia udah bekerja selama 20 tahun. He had been working for 20 years. Ini karena past tense, jadi past perfect continuous tense. Jadi he had been working. Kalau pakainya present, jadi he has been working for 20 years. Oke. Kita lihat peringkatnya. Belum ada Agus. Oke. Belum ada Agus. Sayang sekali. I can't find my house keys. I blah 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 it at the office. Apa yuk? Ini kayaknya orangnya nuansnya itu yakin loh. Nggak nemu kuncinya nih. Wah, pasti di sini.
Oh, Musafir lumayan nih Pak. Jawab. Aduh tuh. oke, nggak apa. Jadi bedanya Schultz sama Mas itu gimana ya? Kalau Mas itu emang di konteks ini Mas itu berarti dia itu benar-benar yakin gitu loh. I must have put it somewhere. Kamu yakin, kamu percaya kalau kamu naruh itu di sana. Tapi kalau I should have left it somewhere. So gitu, kamu masih agak nggak yakin. Tapi beda sama Mei ya. Kalau Mei itu benar-benar kamu tuh nggak ngawang-ngawang. Kamu masih tapi ngawang-ngawang. Tapi kalau Schultz itu kamu ada setengah yakin, setengah enggak. Kalau I used to itu terbiasa, biasanya. Kalau I could live in the office, kan ini apa ya? Lebih ke apa sih, sense of asking something gitu, making sure of something. Jadi kalau could live it lebih nggak pas kalau di sini. Arya naik, saya kalah. Asia kalah Asia. Last time he paid for food, so now I bla 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 for it. Gantian bayarin. Mayani dibayarin. Iya bagus ya. Pokoknya adalah ini gampang banget nih. Ini main aja, main keterangan waktu aja. Nah, kalau yang masih jawab, kalau masih jawabnya apa? Yang ada yang jawab was paying itu berarti belum di track yang benar, karena ini kan now nggak mungkin was paying. Kalau should have paid sebenarnya itu masih apa ya? Masih di track yang benar sih. Cara pikirnya udah benar. Cuman di sini kan last time he paid for food, so now I bla 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 for it. Itu yakin gitu loh. Berarti sekarang aku yang harus bayar. Kalau I should have paid for it itu masih agak-agak pelit gitu loh. Kemarin dia bayarin tapi harusnya aku bayar ya. Tapi gimana ya? Gitu. Kalau should itu nuansanya gitu. Tapi kalau will have itu nuansanya yakin. Sekarang I will have to pay gitu. Kalau di nuans ini kan apa ya, lebih ke pernyataan harusnya gimana gitu. Nah, terakhir nih. Arya, hai, naik nih, hai. Ini soal terakhir ya, penentuan pemenang ada di tangan siapa? Because say that, berarti kan tes nih. Because say that. Baru 8-nya jawab. Ini berarti dikatakan ketika suatu itu belum terjadi. Belum terjadi. Nah, jadi karena udah terjadi, jadi the first game was lost. Kalau ada yang apa? Ada yang milih yang apa, biru, yang wajib, ya was loss-nya benar. Cuman the next game apa ya? Ini karena konteksnya itu past dan ini apa ya? Kalau has been crucial itu lebih ke apa namanya? Sesuatu yang udah terjadi gitu loh. Sedangkan ini kan the next game yang mau dipersiapin. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai will be juga bisa, cuman biasanya kalau di kalimat itu lebih sopan pakai will be. Kalau yang milih segitiga salah besar, yang milih salah besar. Ya, kita lihat pemenangnya siapa nih. Pemenangnya siapa, Bung? Juara 3. SJ. Tadi juara 2 berarti. Bukan dukun. Dukunnya Agus. Dukunnya siapa? Dan juaranya adalah Arya. Silakan Arya, hubungin admin di nomor bawah ini ya. Secepatnya akan mendapatkan hadiah menarik. Kayak aku menarik. Mendorong. Oke, itu tadi. Apakah Agus? Nah, juara 1. itu gambaran kalau misal apa ya? Misal TBI itu ya harusnya bisa kalian lihat soal tuh jangkauannya 20 detik gitu loh. Bisa langsung mikir karena udah terbiasa dan sering latihan, harusnya 20 detik bisa langsung cari yang benar. Dan misal kita soal 50 waktu 100 menit, kan berarti tiap soal kan berapa ya? Waktu 100 menit 2 menit kan? Ya. Itu belum sama kita reading, sama kita bingung-bingung.
Nah, kalau kita bisa ngerjain dalam waktu 20 second dan dapat hasil yang tepat di tiap soal itu, kita dapat banyak spare waktu buat recheck, buat cross check, buat baca-baca lagi gitu loh. Itu sih. Oke. Yo, yang tadi mau nanya, mana nih? Ditunggu pertanyaannya sama kita. Tadi siapa ya yang mau nanya ya? Rosdiana sama nih. Rosi sama lagi. Rosiana Zulfa. Nah, Tadi mau tanya apa? Silakan. Atau Anissa Puspa, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau Agus yang nggak juara. Mau tanya kenapa nggak juara? Mana nih Agus? Ayo yang tadi mau nanya Rosiana Zulfa, atau yang tadi mau juara Arya. ini mau sampai jam berapa, Kal? Jam 9 aja gimana Mas? Mau Boleh, atau boleh. kelamaan? Nggak apa, saya ngikut aja. Oke. Gimana tadi yang mau tanya? Jadi nggak si siapa? Si Rosiana Zulfa. Mau tanya apa nih? Mumpung masih ada waktunya. Ayo, yang mau tanya. Bisa di kolom komentar, bisa mau ngomong langsung ya bisa. Ini kayak Anissa Puspa tadi. Tuh Kak, ada satu pertanyaan dari admin Arkan Hanif. Tips and trick menghafalkan grammar itu gimana Kak? Biar menguasai atau gimana ini Agrin? Kalau disclaimer ini kalau saya pribadi, ya yang pertama kan kita harus punya apa ya? Paling enak tuh kalau kita punya suatu note yang ada rumus-rumus gitu loh, kayak misal present, blablabla. Itu kita tulis sendiri, bikin note dari mulai present tense, terus dari mulai past tense sampai past perfect dan lain-lain. Itu kita tulis notes-nya sama kita cari tahu nih, ini kondisinya gimana. Jadi kita bikin note dan semua contohnya. Nah, note kecil itu kita bisa baca-baca kemana-mana, kita bawa-bawa kemana-mana, sambil kita terus pahami pakai latihan soal. Itu cara yang apa ya namanya? Apa sih cara yang biasanya kan gitu. Cuman bisa juga coba dengan apa ya? Dengan paparin aja sih, dengan kita terbiasa dengan suatu kondisi. Biasanya kita malah terbiasa sendiri loh. Selain kita nyatet grammarnya di note yang kecil yang gampang dibawa kemana-mana. Terus kita juga latihan soalnya setiap hari. Minimal tuh kita kenalin ke bentuk suatu present atau past tense, ke bentuk suatu tenses itu dengan benar, dengan mendalami gitu loh bentuk-bentuk soalnya. Karena tuh biasanya tuh soal tuh apa ya? Ada kata kuncinya itu entah di akhir atau di tengah-tengah gitu loh. Sebenarnya tuh simple, cuman diubah-ubah bentuknya biar keterangannya itu di mana-mana. Kayak tadi kan contohnya keterangannya pakai the coach said gitu atau now bla bla bla. Itu kan semuanya apa? Semuanya tuh keyword biar kita tuh bisa tahu kira-kira ini tense-nya pakai tense apa. Dan sebenarnya tuh grammar itu bukan buat dihafal tapi buat dirasa gitu loh. Biar kita dapat Tapi kalau emang konteksnya buat ngafal, buat cepet ya tadi. Kalau nggak cuma grammar, kalau saya ngafalin biasanya gitu, bikin note kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Biasanya saya pakai buku yang ukuran segini, yang kecil segini, atau pakai buku ukuran segini kan bisa disak tuh. Itu kalau misalnya ada barang-barang yang ada beberapa hal yang memang perlu dihafalin, gitu sih.
Mungkin Oke, gimana masing-masing Kak orang Fikri? beda caranya. Udah jelas kan? Itu tips dari Kak Piki. Mau tanya. Kemudian ada lagi nih Kak, mau tanya preferensi pribadi lebih nyaman dengar aksen British atau US atau Aussie? Terus lebih nyaman belajar aksen apa dulu buat pemula? Soalnya kan kosakatanya ada beberapa yang beda. Gimana tuh Kak? Kalau preferensi pribadi saya dan banyak orang tuh ya lebih ke American English karena kan kita lebih terbiasa sama American English kan, kita biasa nonton Hollywood, kita jarang paling buat mereka-mereka yang gila banget sama Harry Potter atau sama film-film British lain, serial British lain, itu mungkin lebih enak pakai British. Kalau Australian sama British tuh agak-agak mirip sekilas, cuma sebenarnya beda. Tapi kalau Australian tuh agak kurang familiar di Indonesia, makanya nggak terlalu disaranin buat pemula. Nah, kalau British sama American tuh lebih ke preferensi sih, karena dua-duanya sebenarnya sama aja dalam konteks familiaritas di Indonesia. Cuman lebih banyak resource American, karena kita lebih terbiasa dengar yang American. Walaupun sekarang juga yang British tuh banyak banget. Jadi kalau lebih nyaman belajar aksen apa dulu buat pemula, gini loh, sebenarnya jangan belajar masalah aksen, tapi belajar dulu bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kalau kita masalah dialek kayak gimana orang Amerika ngomong program, terus gimana orang British ngomongnya gini, gimana orang British tuh menanggapi sesuatu itu lebih ke advance. Tapi kalau buat pemula, menurut saya nggak usah terlalu mendalami suatu aksen tertentu. Fokus kalau misalnya mau sendiri ya fokus ke American aja loh, karena banyak familiar sama gitu tuh American English, lebih banyak resource-nya, lebih banyak sumber dayanya daripada British. Tapi kalau memang mau coba British nggak masalah. Itu sih. Suaramu nggak kedengeran, Kal. Suaramu ke-mute. Awas. Gimana Irmania? Udah jelas. Siap. Suaramu ke-mute. Barangkali ada yang mau tanya lagi, yo? Atau enggak? Ada yang mau tanya lagi? Tadi Rosiana jadi tanya enggak? Ya, udah live. Mana Rosiana? Mutung kayaknya. Coba deh Kak, ceritain pengalaman aja singkat. Gimana sih untuk kalian pelajar itu? Program belajar itu ya seru. Kalau secara singkat seru. Udah. Tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya panjang kalau kita cerita tahap-tahapnya ntar. Tapi ya secara umum ya ada administrasi, akademik, wawancara, group discussion, sama ada national selection. Yang paling susah apa Kak? Kalau saya pribadi susah group discussion, kalau menurut saya yang pribadi itu sesi 3 kalau di program saya. Tapi kalau yang national selection karena mungkin bawanya enjoy jadi nggak terlalu susah. Itu sih. Okay. Group discussion biasanya ngapain Kak itu tesnya? Oh, itu kita kita dikasih suatu problem, suatu permasalahan, terus kita disuruh gimana caranya buat mecahin itu secara grup. Gimana sih peran kita di grup, gimana kita bisa critical thinking dan mempertahankan opini kita ketika nanti jurinya itu nyerang opini kita dengan berbagai cara, gimana kita bisa tetap yakin dan tetap tetap bisa resisten mertahanin apa yang kita percaya gitu. Itu sih, itu kan karena kan tujuannya kan kita cari orang yang kalau kita exchange, kita nggak gampang terombang-ambing gitu loh. Wah, ada dunia baru, ada budaya baru, terus terombang-ambing sana sini, terus jadinya stres sendiri. Nah, jadi dicari individu-individu yang bisa resisten terhadap berbagai perubahan, bisa adaptasi dengan cepat, bisa menerima pendapat dengan baik, bisa punya toleransi yang tinggi dan nggak terlalu pengen mendominasi, nggak terlalu ambis, tenang dalam beropini gitu. Gitu sih. Makanya susah karena lawannya ya banyak ya Kak dari Indonesia.
Dan di group discussion ini benar-benar kita diamatin dari nol, dari awal sampai dewan juri memutuskan kita Tentuin. boleh keluar ruangan, itu kan jadi lebih kerasa deg-degannya. Gitu sih, Kal. Oke. Barangkali ada motivasi kah atau quotes untuk adik-adik kita? Apa? Nikmatilah masa SMA. Jangan apa ya? Yang seimbang belajar sama mainnya. Jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan belajar. Biar tetap bisa enjoy. Karena masa SMA itu masa-masa paling enak, paling bebas, paling bisa explore. Tapi kalau udah selesai SMA itu udah nggak enak. Pasti udah banyak. Mikirin masa depan. Udah concernnya udah beda. Jadi Ya. jangan sampai kehilangan masa SMA juga. Nggak salah belajar, tapi juga harus seimbang gitu, harus bisa. Karena nanti di akhir juga yang paling penting itu bukan masalah akademik doang, bukan masalah yang nilai matematika SMA-nya paling tinggi siapa, yang fisikanya paling bagus, tapi juga gimana kamu bisa bersosialisasi, bisa bernegosiasi, bisa berorganisasi, itu penting banget. Bisa berdiskusi gimana caranya, nyampaikan pendapat, etika beropini gimana, itu lebih penting daripada sekedar nilai-nilai di SMA. Tapi karena kalau mau ngejar SBM dan lain-lain ya bagus, silahkan. Toh nanti kalau kalian di kuliah itu yang lebih lebih bisa kalian banggain itu bukan masalah nilai rapot kalian atau bukan masalah nilai ijazah kalian. Yang bisa dibanggain Aktif. saya dulu di OSIS, saya dulu ketua OSIS, saya dulu pegang kepanitiaan ini, dulu saya ikut ini, itu lebih bisa dibanggakan daripada sekedar ngejar nilai. Itu sih kalau misal dari saya. Harus aktif ya Kak berarti. Iya, dimanapun harus aktif lah. Nggak cuma di SMA doang. Ntar di harus aktif. Udah Kak. Udah. Kalau nggak ada yang mau tanyain ya udah nggak apa. Ada lagi nggak yang mau ditanya ini? Yang terakhir nggak ada. Udah jelas semua. Gimana? Anissa Puspa mau nanya. Pak. Nggak ada kayaknya nih Kak. Oke. Udah baca. Paham. Terserah host. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya udah kita tutup ya. Terima kasih yang udah join kelas kita. Barangkali ada salah, baik dari perkataan dan perbuatan dari host maupun narasumber. Mohon dimaafkan ya, karena kebenaran hanya milik Tuhan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di TLC Class next episode. See you. Yaudah Kak, terima kasih ya Kak Biki. Ya, saya juga minta maaf ya kalau ada kesalahan selama penyampaian di sini sama adik-adik semua. Ya Kak, terima kasih.